Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat untuk seluruh peserta pelatihan. Saya Asep Zainuddin sebagai Master of Training atau pengendali pelatihan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai Building Learning Commitment atau komitmen pembelajaran. Secara singkat, mata pelatihan ini bertujuan untuk membangun komitmen peserta diklat untuk mengikuti proses belajar baik secara individual ataupun secara kelompok untuk membangun wawasan intelektual maupun emosional. Adapun hasil belajar yang ingin dicapai dari pelatihan atau dari pengenalan Building Learning Commitment ini ialah peserta mampu menyusun komitmen untuk mengikuti pembelajaran selama pelatihan. Indikator hasil belajar dari Building Learning Commitment ini diantaranya ialah yang pertama, peserta mampu menjalankan peran BLC dalam pelatihan. Yang kedua, peserta mampu mengidentifikasi aspek dalam BLC. Dan yang ketiga, peserta mampu memproses kegiatan melalui alur belajar berdasarkan pengalaman. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang gagal bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena orang tersebut tidak memiliki komitmen. Lalu seperti apa peran BLC dalam pelatihan, terutama pelatihan yang bersifat e-learning? Komitmen itu sendiri ialah janji atau kesanggupan yang pasti untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara komitmen pembelajaran diantaranya ialah memiliki niat dan kesungguhan, kemudian tanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas pembelajaran, mempunyai dedikasi dalam pembelajaran, serta yang terakhir memiliki keterikatan dengan seluruh kegiatan dalam pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip untuk melakukan komitmen pembelajaran, terdapat 8 prinsip. Di antaranya yang pertama ialah tujuan yang spesifik, konkret dan juga jelas, motivasi yang kuat, kontrol diri sendiri, dapat menunda kepuasan, punya indikator yang bisa diukur, bisa diuraikan menjadi aktivitas yang real, target yang wajar untuk dicapai dalam jangka pendek, dan yang terakhir, pastikan melakukan evaluasi secara bertahap. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tipe atau gaya belajar. Setiap dari Anda peserta pelatihan pasti memiliki tipe atau gaya belajar masing-masing. Setidaknya terdapat 3 tipe atau 3 gaya belajar. Yang pertama adalah tipe belajar auditori. Tipe belajar auditori ini biasanya lebih senang mendengar, kemudian juga lebih senang berbicara atau berdiskusi. Kemudian yang kedua adalah tipe belajar visual. Biasanya seseorang yang memiliki tipe gaya belajar visual, biasanya ia lebih cepat menangkap dalam bentuk gambar, map ataupun table, kemudian juga ia lebih mampu belajar dengan melihat sesuatu. Dan yang ketiga adalah tipe belajar kinestetik. Tipe belajar ini biasanya ia mampu belajar dari adanya aktivitas atau gerakan, kemudian juga ia mampu belajar dari interaksi dengan sesama peserta. Lalu, apakah tipe belajar Anda? Pada bagian ini, Bapak Ibu peserta pelatihan dimohon untuk dapat mengisikan link yang sudah tertera di layar. Silakan Bapak Ibu ketikkan link tersebut dan isi ada 10 pertanyaan. Dan di bagian akhir setelah menjawab 10 pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa mengetahui sebetulnya Bapak dan Ibu termasuk ke dalam tipe belajar seperti apa. Jangan lupa setelah mengisi link dan mengetahui tipe belajar apa, Bapak Ibu mohon untuk dapat bisa menuliskan tipe belajar saya atau tipe belajar Bapak Ibu sekalian. Coba Anda tuliskan cara Anda dapat belajar secara optimal sesuai tipe belajar Anda. Jika sudah, kita lanjut kepada yang berikutnya. Yang kedua adalah motivasi diri. Motivasi adalah sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Motivasi belajar adalah kemauan peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik.
Tentu saja di setiap pembelajaran terdapat penugasan, tidak terkecuali dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dengan sistem e-learning. Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan selain dituntut untuk bisa membaca atau melihat modul, tetapi juga Bapak Ibu dituntut untuk bisa mengerjakan tugas-tugas agar tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian, adapun peranan motivasi dalam belajar, yang pertama ialah menentukan penguatan belajar. Yang kedua, memperluas tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan ketekunan belajar. Dan yang terakhir adalah dapat mengontrol tingkah laku. Adapun karakteristik-karakteristik individu yang memiliki motivasi tinggi diantaranya ialah yang pertama, menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab secara pribadi. Kemudian yang kedua, mandiri dan bekerja keras. Yang ketiga, mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa depan. Dan yang terakhir, tidak mudah tergoda dengan situasi yang menjauhkan dari tujuannya. Lalu bagaimana cara atau strategi dalam membangun motivasi diri? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu dituntut untuk bisa menciptakan situasi yang mendukung. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu harus dapat menetapkan standar capaian. Yang ketiga, dapat menentukan langkah pencapaian tujuan. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap belajar yang baik. Dan yang terakhir, dapat mematuhi rancangan belajar yang sudah dibuat. Bapak dan Ibu, pada sesi kali ini nanti Bapak Ibu dituntut untuk membuat rancangan belajar. Jadi nanti Bapak Ibu sejauh mana bisa mencapai tujuan belajar sesuai dengan rancangan yang sudah disusun oleh Bapak Ibu sekalian. Dan aspek yang ketiga adalah aspek sosial dalam membangun komitmen belajar. Tentu saja aspek sosial ini juga diperlukan Bapak Ibu di dalam setiap pembelajaran, karena Bapak dan Ibu pasti mendapat dukungan bukan hanya dari atasan tetapi juga dari rekan kerja Bapak Ibu sekalian. Dan kita masuk ke dalam sesi yang terakhir adalah memproses kegiatan melalui alur belajar berdasarkan pengalaman. Pada sesi kali ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya dapat Bapak dan Ibu akses melalui laman e-learning Santosa Hospital Bandung Sentral. Di antaranya di situ terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda harapkan dari mengikuti pelatihan ini? Jadi dimohon untuk Bapak dan Ibu peserta pelatihan untuk dapat mengisi harapan dari mengikuti pelatihan ini. Kemudian yang kedua, apa kendala-kendala yang akan Anda hadapi dalam mengikuti pelatihan ini? Setiap peserta pelatihan dimohon untuk dapat mengisi kira-kira kendala apa saja yang dapat dihadapi oleh Bapak Ibu peserta pelatihan, di antaranya pada masa mandiri online, kemudian pada masa live chat, dan juga pada masa klasikal. Jadi setiap peserta dimohon untuk dapat mengisi kendala yang akan muncul ketika pelatihan. Dan dukungan yang ada dalam diri saya dalam mengikuti pelatihan ini. Pada bagian ini, Bapak Ibu peserta pelatihan dimohon untuk dapat mengisikan dukungan yang ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian, atau motivasi apa yang menjadikan Bapak dan Ibu bisa menjadi peserta pelatihan pada kesempatan hari ini. Dan yang harus dijawab oleh Bapak Ibu yang terakhir adalah strategi saya untuk tetap berkomitmen untuk mengikuti pembelajaran atau pelatihan. Yang pertama, Bapak Ibu peserta dimohon untuk dapat menuliskan strategi sukses Bapak Ibu dalam mengikuti masa pembelajaran online atau belajar secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu juga dimohon untuk dapat menuliskan strategi sukses dalam masa live chat bersama fasilitator. Kemudian Bapak Ibu mohon untuk dapat menuliskan strategi sukses Bapak Ibu semua untuk tetap bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran klasikal. Setelah Bapak Ibu menuliskan hal-hal yang tadi, Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk dapat menulis lembar komitmen diri dalam mengikuti pembelajaran komunikasi efektif. Akan dicontohkan nanti isian seperti apa yang harus dituliskan oleh Bapak Ibu dalam mengisi lembar komitmen diri, seperti yang tertera di layar. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu menuliskan lembar komitmen belajar Bapak Ibu selama pelatihan, Bapak Ibu dimohon untuk meminta tanda tangan kepada atasan bersangkutan atau atasan Bapak Ibu sekalian, serta ditandatangani oleh peserta atau ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tertera di layar, ini merupakan contoh lembar kontrak belajar pelatihan.
Jadi Bapak Ibu dimohon untuk dapat membuat kontrak belajar untuk pelatihan ini. Kemudian nanti Bapak Ibu dimohon untuk dapat mengirimkannya dan meminta tanda tangan kepada atasan Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu saja pada sesi Building Learning Commitment kali ini. Intinya Bapak Ibu semua dituntut untuk dapat memiliki komitmen belajar, karena komitmen merupakan dasar yang paling utama sebelum kita memulai pembelajaran yang lain. Salam sukses dan salam sehat untuk seluruh peserta pelatihan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.